اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini kembali memberikan kita nikmat untuk bisa berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini menjadi wasilah di mana Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita, sehat wal afiat. Kalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakit kita, sehingga bisa berkumpul bersama keluarga kita. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah pahamkan kita, tambahkan wawasan keislaman kita, yang semoga ilmu ini menjadi hujjah yang cukup kuat dalam rangka meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita buka dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan bahas bagi warisan boleh nego apa enggak. Ya, kayak orang mau beli burung aja nih, nego-nego, tawar-menawar ini. Ya, bicara tentang membagi harta warisan, mereka yang kurang ilmu barangkali merasa bahwa bagi warisan itu kerugian, ya, padahal nggak ada yang rugi. Bagi warisan itu asli untung, kita nggak kerja, kita nggak usaha, kita nggak perlu dagang, tiba-tiba ada kerabat kita meninggal dunia, jadi pewaris, kita jadi ahli warisnya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur membagi harta warisan peninggalan si mayit. Ya, karenanya kita harus paham bahwa salah satu hikmah di mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita membagi peninggalan harta si mayit untuk menjaga kehormatan orang yang masih hidup ini lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang yang sudah meninggal dunia. Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Kalau yang meninggal sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, maka peninggalan harta si mayit wajib kita sampaikan kepada ahli warisnya. Kenapa yang meninggal nggak butuh penghidupan lagi, nggak butuh makan, nggak butuh minum? Ya, tapi yang hidup keluarganya butuh untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya itu. Maka ahli waris ini punya kewajiban untuk membagi harta warisan peninggalan si mayit, ya. Nah, maka di antara kewajiban itu ada hikmahnya apa? Di mana kita wajib melaksanakan pembagian harta warisan ini untuk apa? Untuk membersihkan kalau ada di antara harta yang kita punya, ya, jangan sampai tertumpuk bercampur sama harta yang bukan milik kita. Ya, nanti kan kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana harta yang kita dapat, kemana dibelanjain tuh bande itu. Ya, ini yang barangkali membuat orang-orang kaya di masa Rasulullah ngeri-ngeri sedap juga. Ya, sampai-sampai ada sahabat yang kaya khawatir, ya, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu panjang, begitu lamanya, saking banyaknya harta yang dia punya, bande yang ditinggalin tuh. Maka Masya Allah, di dalam Islam kewajiban membagi harta warisan ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika masyarakat Arab jahiliyah, Bu, yang namanya wanita di masa bangsa Arab jahiliyah sebelum Islam datang, ya, wanita jadi barang warisan. Jadi wanita jadi barang warisan. Ketika suami punya bini lebih daripada satu, suami meninggal, dia punya anak, maka anak-anaknya mewarisi bini-bini bekas dikawin babenya itu. Ya, udah nggak dapat warisan, jadi barang warisan, nggak ada haknya waris itu. Bagi si wanita, dan mereka mengharamkan membagi warisan kepada anak kecil. Alasannya apa? Rugi kalau kasih warisan kepada perempuan. Ahlan wasahlan. Rugi kalau bagi warisan kepada anak kecil. Kenapa? Dagang nggak bisa, suruh perang kagak berani, nggak ngasih manfaat. Akhirnya apa? Dia nggak bagi harta warisan kepada wanita dan anak kecil. Tuh di masa lalu, ya, orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Tapi begitu Islam datang, Masya Allah, kehormatan wanita diangkat.
Salah satunya apa? Kebiasaan orang jahiliyah dulu, di mana kedudukan para wanita dijadikan barang warisan, ya, kemudian tradisi semacam itu dihapuskan di dalam Islam, dan si wanita akhirnya apa? Mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki, dia mendapatkan bagian waris. Bahkan wanita-wanita ini termasuk ahli waris yang banyak menduduki posisi ashabul furud. Dia berhak mendapatkan bagian yang tetap dalam Al-Quran. Wanita sebagai ibu, sebagai nenek kadang dapat sepertiga, kadang dapat seperenam. Wanita sebagai anak kandung si mayit kadang dapat setengah, kadang dapat 2/3 bagian. Ya, anak wanita dari keturunan anak laki-laki, cucu wanita, kadang dia mendapatkan seperenam atau mendapatkan asabah, sisa. Ya, kadangkala anak perempuan, si perempuan sebagai saudara, entah saudara kandung, entah saudara yang seayah, atau saudara perempuan yang seibu saja, itu masing-masing punya kedudukan dalam Islam itu, Masya Allah. Ya, kalau kita ukur sekarang anak wanita dengan anak laki-laki, jelas 2:1, tapi ada satu kasus di mana wanita itu mendapatkan bagian yang tetap, bahkan bisa lebih banyak ketimbang golongan yang laki-laki. Ya, walaupun barangkali bagian wanita kalau bercampur dengan anak laki-laki, maka bagiannya tidak lebih besar ketimbang yang laki-laki. Justru disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adil. Dulu si wanita nggak dapat warisan, sekarang dapat warisan, Masya Allah. Ya, alasannya apa? Kok 2:1? Allah adil. Laki-laki punya kewajiban nafkah 4 golongan. Si laki-laki kalau punya harta dia, ya punya bandek dia punya itu, dia untuk apa? Nafkahin anak bininya. Yang kedua, orang tuanya wajib dinafkahi. Yang ketiga, saudara wanita yang belum punya laki, belum menikah, ya belum ada kerjaannya, ditambah ayah kita udah bukan orang mampu lagi, maka yang wajib menafkahi siapa? Saudara laki-laki termasuk kita ini sekarang. Yang terakhir siapa lagi? Keponakan yatim, yang dimana keponakan yatim ini ditinggal mati sama bapaknya, yang bapaknya dia saudara laki-laki kita wafat duluan. Jadi wajar, ya Allah adil, Allah berikan tuh bagian laki-laki lebih besar karena tanggung jawabnya juga lebih banyak juga. Tapi wanita kalau dia punya dapat warisan buat dia aja udah, ya dia kerja gaji gede, kedudukan enak di kantor, ya dia punya tuh gaji luar biasa dari penghasilan dia kerja, maka nggak ada kewajiban si wanita ini untuk menafkahi siapapun termasuk suami dan anak-anaknya. Tapi kalau si bini mau bantu rumah tangga, ekonomi rumah tangga suami, dia ikhlas jadi sedekah ame suaminya. Nanti kalau dia mati tinggal pilih masuk surga dari pintu yang mana, insya Allah. Ya ini kan luar biasa nih, ya. Malah disitulah keadilan Allah itu. Kadangkala orang merasa rugi bagi warisan. Ya padahal untung semuanya, nggak ada yang rugi. Tapi karena manusia nih pikirannya picik, ya yang dapat dikit pengen banyak, yang dapat sempit pengen luas, yang nggak sama bagiannya pengen disamaratain. Justru inilah ya yang si manusia ini kurang bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang ini nikmat? Di antara musibah kematian ada nikmat. Salah satu nikmatnya apa? Peninggalan si mayit Allah tentukan menjadi nikmat harta warisan untuk ahli warisnya yang masih hidup. Ya, Masya Allah nih, ya. Tapi kadangkala ada nego-nego di situ. Ada orang memilih ya tawar-menawar dalam memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada posisi tawar-menawar, ada nego-nego di dalam membagi harta warisan. Ya, saya mencoba mencari definisi negosiasi itu apa? Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan sehingga apa? Kedua belah pihak sepakat dan saling menguntungkan. Katanya begitu. Padahal nego-nego semacam ini biasanya bukan saling menguntungkan, malah bagaimana negosiasi ini disampaikan tidak lain adalah sebagian ahli waris akan menguasai ya harta warisan dari saudara ahli warisnya yang lain. Nah, ini coba kita lihat bagaimana bentuk negosiasi, hukum negosiasi dalam Islam terkait dengan pembagian harta warisan itu. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam satu hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam ini kita nih itu boleh bersepakat. Dan kita wajib ya
menjalankan kesepakatan itu. Ya, hatta seorang laki-laki yang mau nikah, wanita mengajukan syarat, "Bang, kalau mau nikah sama saya, jangan madu saya. Jangan poligami saya selama abang masih nikah sama saya." Boleh nggak begitu? Boleh nggak tuh? Kesepakatan begitu boleh nggak, Bu? Ya, kalau ada calon mantu di ultimatum sama calon mertua, "Lu boleh nikahin anak gua, tapi jangan lu madu anak gua." Boleh nggak kira-kira? Ya, kalau dia sepakat jadi nikah, boleh nggak begitu? Boleh aja. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hambal wajib orang itu menjalankan apa yang dia sepakati perjanjian tadi, yang dimana janji seorang belum mau menikah lagi itu dengan alasan apa? Masih ada bininya dia. Kalau dicerai gugur ya perjanjiannya. Kalau mati itu bini gugur perjanjiannya. Dan ini bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak, hanya sekedar pilihan saja. Dan kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, sempat kita nonaktif gitu ya, ada tentang bagaimana hukum poligami, dan itu hanya pilihan saja, bukan sunnah, bukan wajib, apalagi anjuran, hanya sifatnya mubah saja ya. Nah, ketika seorang muslim dengan muslim lainnya bersepakat, dia membuat nego-nego kira-kira gitu ya, maka kita wajib menjalankan kesepakatan itu. Tapi yang namanya kesepakatan ada takyid, ada batasannya. Apa batasannya? Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang kita sepakati itu masuk kepada ranah bentuk apa? Penghalalan apa yang Allah haramkan nggak boleh, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Pada ranah itu kita tidak boleh bersepakat untuk itu. Jelas ya? Nah, nanti kita akan coba kaitkan kaidah ini dengan nego-nego yang ada di dalam pembagian harta warisan. Pertama, negosiasi antara hukum syariat dengan penerapan hukum adat dan hukum positif dalam warisan. Contoh misalnya, seorang ahli waris mau bagi warisan, dia bernegosiasi dengan ahli waris yang lain. "Saya mau dah bagi warisan, cuma pakai hukum yang menurut dia hukum itu menguntungkan." Apa contohnya? Seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kalau dia mengacu pada hukum syariat, si istri ini berhak mendapatkan 1/8 kalau suaminya meninggal punya anak, 1/4 bagian kalau suami meninggal nggak punya anak. Karena dia tahu, ya dia cuma dapat bagian 1/8 doang, dia bernegosiasi. "Gini aja Pak Ustadz lah, kita mau bagi warisan, tapi caranya bagaimana?" Bagi dulu tuh harta gono gininya sebelum warisan dibagi. Ya, dia bernegosiasi untuk menerapkan KUH Perdata bab 6 pasal 119. Dia bernegosiasi untuk menjalankan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74. Apa bunyinya? Di KUH Perdata disebutkan, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Antum nikah nih, ya ada bujang sama perawan dia nikah. Kalau dia bawa bande tuh, dalam KUH Perdata bandenya nggak dibedain mana bawaan, mana perolehan. Begitu nikah langsung di mix hartanya. Ya, nanti kalau bercerai bagi 2. Kalau meninggal dunia bagi 2. Ya, nggak peduli itu harta banyakan yang mana. Ketika nikah langsung di mix, nyampur itu. Dan bahayanya kalau ada laki-laki yang modusin jande kaya, repot nih urusan. Ya, jande kaya, terlanjur kaya tuh jande tuh. Ya, dia nikah nggak bawa apa-apa, cuma modal apa? Modal ganteng tapi bokeh. Ya, empok mau amat sama dia. Ya, berdekati bokeh juga ganteng bang, katanya begitu. Ya, bucin ini jande kaya. Ya, lihat laki gantengnya doang, nggak lihat bapetnya, nggak lihat bokehnya. Ya, ketika menikah ternyata si laki-laki ini modusin si jande kaya, 3 tahun menikah bercerai. Maka nanti proses pengadilan akan bicara tentang masalah pembagian harta. Kono gini, yang menang banyak siapa? Yang laki yang modal ganteng doang tapi bokeh. Ya, dapetin harta si jande ini bahaya. Ini ngerampok namanya. Ya, termasuk juga Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74. Ayat 1-nya bilang apa? Harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi harta bersama. Nah, ini masih bisa dibedain mana bawaan, mana perolehan pernikahan. Kalau yang perolehan pernikahan bagi 2, yang bawaan tetap warisan juga. Tapi yang perolehan pernikahan itu ada 50%, katanya begitu. Nah, si wanita ini ditinggal wafat sama suami, nego dia.
Gue mau bagi warisan, tapi parok dulu tuh harta gono gininya, padahal kontribusinya nggak ada sama sekali. Ya, padahal ibu-ibu juga meradang juga kalau si wanita justru yang kerja, ya, yang banting tulang tuh si istri, suaminya enggak. Ya kata itu modal ganteng doang. Hari-hari main gitar aja. Ya siang-siang main catur aja tuh kerjanya. Ngopi, ngerokok, gitaran. Ini tiba-tiba bininya meninggal. Rasanya enggak adil. Ya, si wanita yang kaya saja, suami ini masih wajib menafkahi si istri ini. Sekalipun kaya itu wanita. Kenapa? Karena kaya itu enggak nular. Kaya itu enggak nular, Bang. Kalau sebutan haji masih nular. Antum kalau pengen disebut haji dalam semalam gampang. Gimana caranya? Nikahin jandanya Pak Haji. Pak Haji meninggal tinggal Bu Haji. Antum nikahin Bu Haji itu. Ya orang panggil antum apa? Pak Haji. Cuma bedanya orang pergi haji, naik haji disebut haji, yang satu naikin Bu Haji. Naikin Bu Haji jadi haji katanya. Ya. Nah, ini kan nggak sama ya. Yang kaya bininya, Bos. Ya enggak? Yang kaya bininya, Bang, ya. Laki mah nggak ketularan udah. Mobil siapa, Bang? Keren amat. Mobil bini gua. Iya, emang punya bininya. Ya. Nah, jadi kalau ini diterapkan, dia ngerasa dapat untung. Ya. Padahal kita sudah belajar di dalam Islam tidak ada harta gono gini yang disebabkan hanya dengan sebab perkawinan saja. Ya, orang nikah main nyampur aja. Zalim itu, ngerampok, beneran. Ngerampok secara halus, ya. Padahal dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kapan dia bisa nyampur? Kalau ternyata dia beli rumah, beli mobil patungan berdua. Kalau dia punya hasil harta yang dimunculkan akibat usaha bersama, dagang di pasar berdua, berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore, pagi pulang sore, tiap bulan dapat untung, istri nggak digaji karena bukan karyawan suami, tapi dia ya kerjasama sama suaminya, ada untung bagi dua tuh. Yang begitu gono gini yang bener kayak gitu. Tapi kalau dengan sebab perkawinan enggak. Mana dalilnya? Quran surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki kalau dia kerja, ada usahanya, ada tuh bagian, dia punya gaji, dia punya untung hasil dagang, itu duit suami, Bu. Ya, jadi jangan muntang-muntang suami wajib menafkahi istri, gajinya dikuasai oleh istrinya. Enggak. Gaji suami tidak semua milik istri kecuali apa yang suami nafkahkan dari uang suami untuk istrinya itu. Ya, perempuan juga begitu, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Wanita juga begitu, dia dagang, dia usaha, dia kerja, punya tuh penghasilan, itu mah duit istri bukan duit suami. Ya, jadi jelas. Nah, kalau ada negosiasi di mana si istri ini ingin menerapkan hukum positif tadi, menentang hukum syariat, maka negosiasi semacam ini nggak boleh dilanjutin. Kalau dilanjutin ngerampok dia nggak boleh. Ya, ini tawar menawar, nego-nego semacam ini. Ya, yang kedua, ya, di mana ada negosiasi ahli waris wanita yang minta hak warisnya disamaratain. Bang, bagi warisan gue mau dah, asal bagi rate gue. Kalau nggak dibagi rate, jangan anggap gue saudara lu. Kita putus dah, silaturahim sekarang aja dah. Ya, kalau abang nggak ngasih saya, bagi rata gitu kira-kira. Kadangkala kita yang baik, udah deh kasih aja daripada kita berantem. Padahal yang bikin rusak tuh dia. Yang bikin ancur keluarga tuh dia tuh yang serakah itu. Bukan kita mau orang baik-baik. Tapi kadang kebaikan kita salah langkahnya, malah ngejorokin dia masuk neraka itu. Ya kenapa? Kata Nabi, tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan dari pemiliknya. Nggak mungkin kita rela tuh, pasti itu. Ya ada paksaan, ya nggak? Ya atas dasar tadi daripada ribut kita kasih aja dan nggak rela namanya. Dia nggak sadar tuh bahwa kalau dikasih itu perempuan, maka si wanita ini kita jorokin ke dalam jurang neraka itu. Ya padahal bagaimana membagi warisan itu, ya kewajiban itu datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang langsung ayatnya, ada turun 6 bilangan pecahan itu ada. Ya, maka membagi harta warisan tidak boleh pakai hukum selain daripada kewenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah wajibkan kita membagi bagian perempuan atau bagian laki-laki lidzakari mithlu hadzil unsayain. Satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Ya, ini kalau ada ya negosiasi antara para ahli waris daripada jalur anak misalnya,
ya ada anak perempuan yang meminta bagian sama rata ketimbang bagian yang laki-laki, maka negosiasi itu ya tidak boleh dilanjutkan. Negosiasi itu menentang kewenangan Allah Subhanahu wa taala, ya negosiasinya batal, jangan diteruskan, haram hukumnya. Ya Allah yang wajibkan bagi warisan 2:1. Kadangkala wanita juga nggak paham, ada kedudukan wanita yang kadangkala lebih besar ketimbang laki-laki. Nih saya buktiin nih, ya ada kedudukan wanita kadang lebih besar ketimbang bagian laki-laki dalam kasus munasakhoh misalnya. Terus kita belajar nih, ya ada seorang pewaris, ya punya bini A, anaknya laki-laki hasil pernikahannya. Si pewaris ini punya 2 bini nih bu, dia nikah lagi sama bini B. Dari bini B lahir anak ketiga, perempuan semua. Berarti anaknya suami berapa? 4. Anak bini yang pertama 1, anak bini yang kedua ada 3. Kebetulan si pewaris yang pertama meninggal 2020. Belum dibagi warisannya bang. Sampai anak perempuan 1 meninggal tahun 2022, 2023 mau bagi warisan. Kenapa? Jangan sampai nunggu 2024. Kenapa? Sibuk pilpres katanya. Bagi sekarang aja dah, ya daripada ntar rusuh gitu kan. Pokoknya bagi sekarang aja dah. 2022, 2023 sekarang kita kudu bagi. Ntar keteter kita jadi panitia apalah segala macam ya. Nah sekarang yang jadi masalah, ya kedudukan pewaris yang pertama, kira-kira ahli warisnya siapa tuh yang tahun 2020? 2 bini dapat nggak? Istri A sama istri B dapat nggak? Dapat. Anak laki dan anak perempuannya dapat nggak? Dapat. Kalau gitu berapa bagian si istri ada 2 ini? Berapa? Ayo, tadi semangat, kira ditanya berapa nyengir doang. Berapa kira-kira? Bini 2. 1/8 bagi 2, maka istri 2, 1/8 bagi 2, masing-masing 1/16. Ini kalau kita ngitung kasus begini, ini harus diurut tahun-tahun kematiannya dari pongkol harta pertama, pewaris pertama. Kenapa? Ada yang meninggal setelah si pewaris pertama, ada yang meninggal ahli warisnya sebelum bagian waris dilaksanakan, ya maka ini dihitung juga. Nah kalau tahun 2020 ahli warisnya kita ketahuan nih, berarti anak laki dan anak perempuan ada 4, walaupun yang 1 meninggal tetap dicantumkan bagiannya. Anak laki dapat 2/5 kali sisa warisan, tiap anak perempuan dapat 1/5 kali sisa warisan setelah dikurangin bagian istrinya si mayit, ya. Yang kasus yang kedua, anak perempuannya 2022 meninggal. Yang jadi masalah dia jadi pewaris nih. Siapa ahli warisnya? Ayah dapat warisan nggak ayah? Ayah nih dapat warisan nggak nih? Kenapa nggak dapat? Udah meninggal. Maka yang meninggal duluan namanya pewaris, yang meninggal belakangan namanya ahli waris. Berarti si ayah bukan ahli waris lagi. Siapa lagi yang nggak dapat? Ada ibu tiri, ada ibu kandung. Ibu tiri dapat nggak? Nggak dapat. Maka yang nggak dapat siapa? Pertama ayah, yang kedua ibu tiri. Kenapa? Karena yang meninggal anaknya suami, bukan anaknya dia. Ya, sekarang mak kandungnya dapat nggak? Mak kandung nih dapat nggak? Dapat. Ini apa nih kedudukan anak perempuan ini apa namanya? Saudara perempuan seapa? Sekandung, bukan seibu. Sekandung kan seayah seibu nih. Nah sementara anak laki-laki ini saudara apa ya? Bukan tiri, saudara apa namanya? Saudara laki-laki seayah. Usahakan kata tiri itu tidak usah disandangkan antar saudara, karena saudara itu ada 3 ya. Yang pertama saudara kandung seayah seibu, yang kedua saudara seayah saja, yang ketiga saudara seibu saja. Ada sih yang keempat kadang jadi saudara, kadang kagak. Siapa? Saudara lain ayah lain ibu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Saudara lain ayah lain ibu ada nggak? Ada. Awalnya orang lain, anak janda, ya anak janda, emaknya nikah sama bapak antum yang duda sarang luit, duren sawit, ya duren sawit kawin namanya Mahmud Abbas, ya mamah muda anak baru 1, ya janda ame duda nikah, anak-anaknya itu saudara lain ayah lain ibu. Kalau duda sama janda boleh nikah, anak duda sama anak janda boleh nikah nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Anaknya semuanya laki-laki bang. Masa laki sama laki kawin? Ya jangan ya, kagak boleh. Ya kecuali yang 1 laki 1 perempuan. Boleh nggak? Boleh nggak? Anak janda laki-laki, anak duda perempuan boleh nggak? Boleh ya. Emak sama bapaknya nikah gitu kan.
Anak-anak ini nikah juga boleh, nggak ada larangan. Nah sekarang nih masalahnya, kalau ini saudara laki-laki seayah ya, ibu dapatnya berapa kalau gitu? Emak dapat berapa emak? Berapa coba? Hah? Fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. As-sudus berapa ya? 1/6 bagian. Alasannya 1/6 kenapa ya? Karena dia punya ikhwah, punya saudara lebih dari satu. Anak perempuan jadi saudara perempuan sekandung berapa ya dapatnya? Ini kias anak perempuan ada 2 bang atau lebih. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Thulutsaini itu sama tuh. Tinggal tergantung nahunya tuh, penggunaan dalam lughatul Arabiyyah aja tuh, ya. Coba kira-kira thulutsaini, thulutsa, as-thulutsa itu berapa itu? 2/3. Anak laki jadi saudara laki-laki saya dapat berapa ya? Ayo, dia bisa dapat sisa nggak nih berdua sama saudara perempuan, kan laki perempuan nih, dia dapat sisa berdua perempuan atau enggak? Kan tadi 2 saudara perempuan dapat 2/3, saudara laki-laki berapa ya? Kelamaan, bentar lagi Isa ya, jawabnya lama habisnya ya. Kita coba lihat nih, anak perempuan dapat harta dia tadi 1/5 bagian dari bandek babenya gitu kan. Ibunya dapat 1/6 bagian, 2 saudara perempuan sekandung dapat 2/3 bagian. 1/6 2/3 ini metode penghitungannya metode tadakhul namanya. Kalau 6 dan 3 bisa langsung dibagi, bisa langsung dikali, cari saham yang nilai penyebutnya lebih besar. 6 sahamnya 6 ya, maka 2/3 samain jadi 4/6. 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4, 4/6 tambah 1/6, 5/6 untuk ashabul furud. Hartanya 6 baru dapat 5, sisa berapa? 1/6 bagian 1/6 bagiannya buat siapa? Saudara laki-laki saya. Kira-kira nih saudara laki-laki tadi sama saudara yang perempuan banyakan mana dapatnya? Perempuan. Kalau dalam kasus ini saudara perempuan teriak-teriak, pokoknya bang, gua nggak mau bagi rata aja, katanya begitu. Ini bodoh perempuan. Kalau bagi rata dia yang amsyong, yang rugi dia, gitu kan? Dia dapat 2, lakinya cuma dapat 1. Jadi satu kasus, ya laki-laki justru dia dapat lebih sedikit ketimbang saudara perempuannya dalam kasus yang disebutkan ini, ya. Nah jadi kalau ada seorang wanita yang dia pengen dibagi rata bagiannya itu, ya itu menentang kewenangan Allah, negosiasinya batal. Ya, selanjutnya yang ketiga, negosiasi untuk menerapkan kompilasi hukum Islam bab 3 pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti nggak dikenal dalam Islam. Ya, nih ada kasus begini. Kalau di bab 3 pasal 185 disebutin begini, ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Kira-kira ada nggak kejadian begitu? Mungkin nggak kejadian begitu? Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Mungkin nggak? Ada kejadian begitu? Mungkin terjadi nggak? Kalau mungkin di dunia belahan yang mana? Ada nggak kira-kira cucu sama kakek, cucu lahir duluan sebelum kakek? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi yang namanya meninggal duluan namanya si pewaris, yang belakangan namanya ahli waris. Jadi nggak mungkin ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris, itu nggak mungkin. Ya, hubungan antum sama bini-bini antum yang di Joglok 1, yang di Pasar Minggu 1, itu hubungan antum sama bini-bini itu baru calon tuh Bu. Ibu sama suami baru calon. Calon apa? Calon pewaris, calon ahli waris. Tinggal yang mati duluan siapa? Kalau yang meninggal duluan punya bande, punya harta, jadi itu warisan, syaratnya dan rukunnya terpenuhi. Yang punya harta meninggal, tinggalkan harta, ya. Hubungan kita sama orang tua, anak sama orang tua baru calon juga, calon pewaris, calon ahli waris. Siapa yang meninggal duluan? Yang namanya harta tuh nggak cuma nurun, ya. Anak meninggal dunia, tinggalkan harta, orang tuanya tuh ahli waris. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth.
orang tua masing-masing dapat 1/6. Kalau yang meninggal punya anak, kalau nggak punya anak, orang tua mewarisi harta warisan si anak ini, ya, ibunya dapat 1/3, sisanya buat babe 2/3 bagian. Ya, nah jadi kalau misalnya hubungan antara orang tua sama anak baru calon, jadi nggak ada cerita ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris, itu nggak ada cerita. Tapi nggak apa-apalah, ya kita bacain dulu yang ini nih, ya biar pada senang di sono, biarin ya. Maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah ini lucu ini, ya ada kasus misalnya begini, seorang wafat meninggalkan 1 anak laki dan 1 anak perempuan yang hidup 2. Dia aslinya punya 4 anak, 2 meninggal, 2 hidup. Yang meninggal tinggalkan anak, jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini kalau kita mau bagi warisan, yang dapat warisan siapa? Yang dapat warisannya semuanya atau anak laki dan anak perempuan saja? Kalau kasusnya begini nih, coba kira-kira gimana nih? Kelamaan bang, bentar lagi Isa. Jawab bang. Pada bengong mulu, kuenya kagak ada kuenya. Besok beliin ya, biar pada manteng nih ngajinya, ya enggak? Ya roti-roti susah amat perasaan. Ya baru pertama itu begini. Ya, terbesok nggak diundang lagi. Ya, nah jadi kalau ada seorang wafat meninggalkan 1 anak laki dan 1 perempuan, itu kan berarti si anak ini mewarisi pak, 2/1 kan. Sementara cucu dari anak laki-laki dia ahli waris, tapi apa? Kedudukan dia terhalang dari siapa? Adanya sebab anak laki-laki si mayit yang masih hidup, nggak dapat dia. Ya kebetulan cucu laki-laki ada 1 lagi dari anak perempuan yang wafat duluan ketimbang bapaknya. Ya itu bukan ahli waris, nggak dapat warisan. Cuma masalahnya ini cucu-cucu nego sama pamannya, cangcing. Kalau kita mau urusin ke pengadilan, pan nama kita ade tuh. Ya babe kita meninggal, mak kita meninggal, tanda tangan juga, bagi dong bagian kita, katanya begitu. Dia nego dengan pasal 185. Nanti kejadian hasil negonya begini, ahli waris dianggap 2 anak laki dan 2 anak perempuan, ya berarti bagiannya kan 6. 2 anak laki kali 2 kan 4, 4 tambah 2 bagian perempuan 6. Jadi apa? Tiap anak laki 2/6 kali total warisan, tiap anak perempuan 1/6 kali total warisan, kan gitu ya. Nah jadi kalau kita bagi berdasarkan negosiasi pasal 185, yang hidup anaknya laki-laki dapat 2/6, ya. Yang hidup anak perempuan 1/6. Bagaimana buat yang meninggal dunia? 2/6 bagian buat anak laki-laki yang meninggal digantiin sama anaknya yang laki-laki. Yang bagian emaknya si anak perempuan meninggal dapat 1/6 digantiin juga sama cucu laki-laki dari anak dia. Ini kalau ini terjadi, ini jelas dia zalim memakan hak yang bukan hak dia. Tapi terjadi bos di pengadilan agama. Ya, berdasarkan impres ya tahun 91 tentang instruksi ya Presiden Kementerian Agama untuk mensosialisasikan masalah KHI ini, kompilasi hukum Islam yang ternyata ya bertabrakan dengan aturan syariat. Nih kalau ada negosiasi semacam ini, negonya ya batal, nggak boleh dilanjutin. Alasannya kenapa? Ada kaidah ya. Coba nih, tidak semua cucu merupakan ahli waris. Coba sama-sama ikutin. Tidak semua cucu. Coba semuanya. Tidak semua cucu merupakan ahli waris kecuali cucu dari anak laki-laki, dan tidak selalu ahli waris jalur cucu bisa mendapatkan waris kecuali yang memenuhi persyaratan. Baik, 30 detik apalin, jangan kurang satupun kata-katanya. Ini kaidah. Nanti saya tutup, apalin yang bisa sebutin saya kasih hadiah insyaallah malam ini. Ya, beneran. Ya, 30 detik. Silakan dilihat, diplototin, dipahami. Nanti yang mau ngapal ngacung, ya sebutin namanya, hobinya, ya bininya berapa, anaknya berapa, ya silakan tuh, ya 30 detik dari sekarang. Tidak semua cucu merupakan ahli waris kecuali cucu dari anak laki-laki, dan tidak selalu ahli waris jalur cucu bisa mendapatkan waris kecuali yang memenuhi persyaratan. Ini orang melihat cara menghafal aja itu udah ketebak, ya itu orang karakternya kayak gimana. Ada yang ngapal matanya melotot,
Ya, ada yang merem-merem, ada yang wah begini-begini, ada. Itu karakter masing-masing. Oke, siap? Baik ya, saya ulang ya. Tidak semua cucu merupakan ahli waris, kecuali cucu dari anak laki-laki, dan tidak selalu ahli waris jalur cucu bisa mendapatkan waris kecuali yang memenuhi persyaratan. Silakan, ada yang mau coba? Tafadhol, ummahatnya juga boleh, silakan. Ada? Tidak semua laki-laki, waduh begitu. Itu mah laki-laki, cucu ya, bukan laki-laki. Ada? Silakan. Saya hitung sampai 5. Ayo coba. 1. Ada yang mau coba? Ini anak muda nih yang nyender baju merah nih, biasanya woi, ajib ini. Ayo. Nggak ada yang mau? Kalah sama saya dong, saya apa? Saya yang bikin gitu. Ada? Ada yang mau coba? Alhamdulillah, berarti hadiahnya nggak jadi. Ya kan kadang lucu ya, kita pontang-panting cari rezeki depan mata, antum nggak mau usaha, lucu gitu. Jadi miskinnya bohongan, susahnya bohongan. Ya, ini dikasih bagian nggak mau dikejar. Nggak apa-apa lah ya, kita tunda lain kesempatan. Baik, syarat ahli waris ada 4 nih. Ya, saya akan bikin yang terakhir ya, yang paling penting, tidak terhijab. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu aslinya ahli waris, Pak. Tapi dia nggak dapat warisan karena mahjub, terhalang, pintunya buat masuk nggak bisa. Siapa yang ngegembok? Siapa yang ngokot itu pintu? Itu yang ngokot itu pintu digembok, siapa? Anak laki-laki, Pak. Jadi nggak bisa ahli waris pengganti tiba-tiba ngegantiin. Ini kalau ini dipaksa juga repot urusannya, negonya batal. Tapi kadang-kala begini, Bang, kita tahu nih emang kagak dapat warisan, lah kita dihargain lah, udah bantuin cangcing, ngurusin ke pengadilan, ikut tanda tangan, bagi dong, boleh secara kerahiman, boleh nggak? Boleh, ya udah tenang aja lu pokoknya, ponakan, ntar kalau cangcing dapat, lu gue kepret dah, ya, seikat 2 ikat, seneng nggak begitu? Boleh, ya sekepret 2 kepret dah katanya, boleh tuh nego begitu tuh boleh, tapi di luar membagi harta warisan. Tapi kalau pengen mendapatkan bagian waris dengan menggantikan anak si ayah yang meninggal, anak si wanita yang meninggal ini nggak bisa, apalagi dia harus nego dengan ya aturan KHI 185 tadi yang bertentangan dengan petunjuk para ulama. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Radhatul Talibin wa Umdatul Muftin? Apa kata beliau? Idza ijtama'a auladus sulbi wa auladu ibnin au banin, kalau bertemunya ada anak kandung ame cucu, fa in kana fi auladis sulbi dzakarun, kalau ada anak kandung tuh laki-laki, lam yarith auladul ibn, maka cucu enggak dapat warisan. Itu kaidah ulama sampaikan, ya tidak ada perbedaan di antara para ulama terkait dengan hujub wa mahjub ini, yang menghalangi dan yang dihalangi. Dalam hal ini ulama sepakat terkait dengan anak laki-laki menghalangi banyak orang, termasuk cucu nggak dapat warisan. Ya, maka nego semacam ini negonya batil, nggak boleh diteruskan. Ya, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, negosiasi untuk memasukkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dan dia bisa mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Seluruh undang-undang hukum yang ada di Indonesia, tadi hukum positif tadi termasuk hukum syariat, semuanya sepakat anak angkat itu bukan ahli waris. Anak angkat itu tidak ada sebab saling mewarisi sehingga nggak bisa dapetin harta orang tua angkatnya dari jalur warisan. Tapi dia bisa mendapatkan harta orang tua angkat dari mana? Dari jalur hibah atau wasiat. Hibahnya langsung boleh, kalau wasiat ntar nunggu orang tuanya meninggal dunia dia dapat maksimal 1/3. Kalau hibah bebas, semua juga boleh. Ya. Nah, cuma masalahnya adalah anak angkat ini nggak bisa disebut sebagai ahli waris orang tua angkat hanya mengandalkan rekayasa adanya akte kelahiran aspal asli tapi palsu, di mana nisbah nama ayah angkatnya dinisbatkan kepada anak angkat ini seakan-akan jadi anak kandungnya, itu nggak boleh. Ya, maka kalau ada negosiasi anak angkat untuk mendapatkan hak waris berdasarkan surat akte kelahiran aspal ini, ya antum punya kewajiban, Pak. Ya, di undang-undang yang mengatur tentang mengadopsi anak itu ada kewajiban kita sebagai orang tua angkat ngasih tahu kepada anak angkat ini bahwa dia bukan anak kandung kita. Maka kalau antum mau nikahin janda pun juga sama, ada ilmunya. Ya,
anak tiri ya om nikahin emak lu nih, ya maka hubungan om sama lu tuh anak tiri nggak saling mewarisi, harusnya begitu. Ya kalau om meninggal, ayah tirimu meninggal, kamu nggak dapat warisan. Kalau kamu yang meninggal, ayah tirimu nggak dapat warisan. Dikasih tahu, apalagi kedudukan anak angkat ini. Ya anak angkat ini ya bukan ahli waris, kasih tahu kenapa alasannya, karena tidak ada sebab saling mewarisi daripada jalur hubungan nasab. Dia bukan nggak ada hubungan darah dengan kita. Ya maka kalau ada negosiasi anak angkat untuk mendapatkan harta orang tua angkatnya sebagai ahli waris bertentangan dengan hukum syariat, maka hukumnya haram, nggak boleh dikasih, kecuali secara kerahiman aja boleh. Ya ahli waris yang asli itu sepakat setelah bagiannya diterima, kita bagi deh tuh secara kerahiman untuk si anak angkat ini. Ini aneh lupa nih, biasanya kalau udah masuk begini terusin dulu ya, lanjut dulu gitu kan. Baik kita takhir ya. Baik kita lanjut lagi. Yang kelima, negosiasi untuk membagi aset warisan berupa rumah, yang rumahnya 5, ahli warisnya 5. Tapi si ahli waris ini nego, Ustadz bisa nggak kira-kira kita nggak jual ini rumah, tapi saya mau nempatin rumah ini buat ahli waris saya juga nih. Misalnya si anak pertama pengen dapetin rumah 1, emaknya pengen tinggalin rumah 1, tapi nggak dijual sama orang, dia membelinya pun juga nggak perlu duit, pakai saham warisan dia. Gimana caranya? Padahal rumah itu lokasinya berbeda, nilai NJOP-nya lain, dan luasnya berbeda. Ada rumah pertama 200 meter, rumah kedua 150, yang ketiga 300, ada yang 200, ada 250 meter. Masing-masing beda harga, beda nilai objek pajaknya, ya. Nah langkah yang pertama, kalau pengen nego semacam itu, tentukan dulu saham masing-masing ahli waris. Misalnya yang meninggal dunia punya bini, anak laki 2, anak perempuan 2, ya bininya kita kasih 1/8, Allah yang bagi 1/8 bagian, sisa 7/8 bagian untuk 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka tiap anak laki-laki 2/6 bagian kali sisa warisan, tiap anak perempuan 1/6 bagian kali sisa warisan. Kalau sudah ditentukan sahamnya, maka semenjak itu rumah yang 5 ini menjadi harta mustarokah, dimiliki dengan saham bersama para ahli waris. Rumah A 5 orang, rumah B 5 orang, rumah C 5 orang. Jadi kelima rumah itu dimiliki oleh tiap-tiap ahli waris. Belum dikuasai sama satu orang, tiap orang menguasain masing-masing rumah. Kecuali apa? Yang kedua kita panggil appraisal. Appraisal kita panggil, kita taksir itu rumah, kira-kira harga rumah A sampai rumah E, rumah 1 sampai rumah 5, kalau dikalkulasi nilainya berapa? Misalnya harga 5 rumah 6 miliar. 6 miliar ini adalah harga rumah pada saat kita mau mengeksekusi jual beli rumah warisan dengan cara membelinya dengan saham. Misalnya si istri dapat 1/8 dari 6 miliar 750 juta. Sisanya 7/8 kali 6 miliar 5 miliar 250 juta. Buat siapa? 2 laki 2 perempuan. Maka tiap anak laki-laki 2/6 bagian kali sisa 5 miliar 250 juta. Tiap anak laki dapat 1 miliar 750 juta. Yang anak perempuan setengahnya dapat 875 juta. Nah kita sekarang mau beli ini rumah. Rumah A dimiliki sama anak laki-laki tapi harganya 2 miliar. Dia punya saham waris 1 miliar 750 juta. Kurang nggak duitnya? Kurang, berarti dia punya hutang waris 250 juta. Ya. Istri beli rumah yang agak kecil 150 meter, harganya 500 juta. Dia punya saham 750 juta. Dia punya aset waris 250 juta. Dia punya tuh. Ya, anak perempuan B beli rumah harga 1 miliar. Duitnya yang dia punya sahamnya 875 juta, 875 juta, kurang 125 supaya mencapai 1 miliar. Anak laki-laki beli rumah harga 1,5 miliar, dia punya saham 1 miliar 750 juta, maka dia punya aset warisan 250 juta, ya. Sementara anak perempuan D beli rumah harga 1 miliar, ya, sahamnya 875 juta, kurang 125 juta itu utangnya. Negosiasinya bagaimana? Kita nego sekarang. Anak laki-laki bayar hutang kekurangannya kepada ibunya. Ya, kasih itu ibu 250 juta. Mau nyicil boleh, mau langsung dibayar kapan aja boleh, tergantung negonya. Ya. Sementara anak perempuan B dengan anak perempuan D itu kurangnya 125
25 juta kali 2 250, dia akan bayar itu kurangnya kemana? Ke saudara laki-lakinya, anak yang C ini. Kalau begini negosiasinya, hukumnya mubah, hukumnya boleh. Ya, asalkan syaratnya apa? Ketika penetapan harga rumah berdasarkan hasil appraisal ditetapkan sebagai nilai jual di awal transaksi pada saat eksekusi warisan, dan seluruh ahli waris sepakat adanya akad jual beli dengan saham waris masing-masing. Hukumnya boleh. Ya, ini buat mereka-mereka yang kadang-kala nggak mau dijual itu rumah, ya, anak-anaknya biar bisa mendapatkan rumah, bagaimana caranya? Nego semacam ini hukumnya boleh, ya. Ini masih banyak nego-nego tapi kita nggak bisa jelaskan karena keterbatasan waktu. Sebelum ditutup ada pertanyaan nggak? Dipersilakan. Tafadhol. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Diamnya kan dua, diam ngerti apa diam kagak ngerti? Ya, mudah-mudahan sih diamnya ngerti gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang nego-nego ini? Nanti kita akan bahas nego tentang pokok harta warisan ditahan tapi dikontrakin. Ada pokok harta berupa sawah tapi ditanami. Bagaimana hasilnya, cara baginya? Negonya bagaimana? Insya Allah kita akan bahas tuh. Ya, tapi mudah-mudahan 5 negosiasi ini pada malam hari ini kita belajar. Ada yang nggak boleh kita lakukan, ada yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan kita kita terhindar daripada nego-nego yang haram, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menyentil mereka-mereka yang memilih berhukum dengan hukum selain daripada Allah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mereka hadapi, padahal Allah dan Rasulnya telah menetapkan perkara dengan hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Enggak ada pantas-pantasnya itu orang laki orang perempuan yang ngaku beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan dengan hukum-hukumnya, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, sementara mereka mencari hukum-hukum lain untuk menyelesaikan perkara mereka, berarti kan di luar apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalam mubina, dia berada di dalam kesesatan dan kesesatannya nyata banget. Orang kalau sudah tersesat nggak bisa pulang. Orang meninggal dunia kita pulang kampung, kalau pulang kampung nggak tahu jalan nggak nyampe, Pak. Ya, kita dikubur sendirian, mau nanya sama siapa? Ya, kalau kita kayak sahabat Nabi yang namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar itu luar biasa. Sampai Nabi sampaikan keadaan Umar sebagaimana hidupnya, wafat pun akan tetap sama keadaan Umar. Apa yang terjadi ketika anaknya Umar yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala ingin tahu keadaan bapaknya di dalam kuburnya, apa yang terjadi? Ketika Umar radhiyallahu taala anhu di dalam kubur, datang malaikat mungkar wa nakir nanya, "Man rabbuka?" Ya, Umar ngelihat di balik nanya, "Wa man rabbuka?" Ya, ketika ditanya, "Siapa Tuhan kamu?" Kata malaikat mungkar nakir, Umar balik nanya, "Ente siapa Tuhannya?" Malaikat satu bingung, "Ini orang siapa sih?" Kata malaikat yang satu, "Itu Umar." "Oh, pantesan," katanya. Akhirnya dia pergi nggak lanjutin pertanyaan lagi. Jadi Umar ini luar biasa, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya keutamaan, nggak ada posisi tawar kecuali tetap berlakunya hukum Allah itu. Ya, sampai-sampai wanita, Bu, kalau Umar mau lewat saja itu wanita pada ngumpet semuanya. Jangankan wanita, setan aja kalau dapat informasi dari kronik-kronik para setan yang lain saling berhubungan, "Woi, hati-hati tuh, belokan joglo Umar bakal lewat." Itu setan kagak mau lewat situ. Kenapa? Takut ketemu Umar. Ya, bayangkan itu. Kita jangan coba-coba posisi-posisi tawar bernego-nego dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kita udah. Ya, lihat bagaimana sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya, kedudukannya luar biasa, ya, ketika hidupnya gagah luar biasa, ya, keras dengan hukum-hukum Allah, ketika meninggal dunia pun ya keadaannya tetap sama, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk senantiasa menggigit sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mendakwahi diri kita, mendakwahi keluarga kita untuk senantiasa mau taat
ya dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Pada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.